Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita akan mulai perkuliahan Agrotechnopreneurship pertemuan kedua ya. Meskipun hari ini pertemuan kedua kita kuliah daring ya, harapan saya adik-adik tetap semangat ya untuk kuliahnya gitu ya. Kemudian untuk pertemuan pertama kemarin ya adik-adik, kita sudah membahas terkait ide usaha ya, tugasnya terkait ide usaha gitu ya. Kemarin untuk materinya kita sudah membahas pentingnya untuk berwirausaha ya bagi adik-adik. Kemudian dari hal tersebut gitu ya, harapannya bisa merangsang adik-adik, merangsang minat, merangsang semangat adik-adik untuk berwirausaha ya. Nah, untuk merangsang minat tersebut gitu ya, kita atau saya memberikan tugas untuk adik-adik dan tim ya membuat ide bisnis gitu ya. Nah, pertanyaannya dari tugas pertama kemarin gitu ya, ada yang bertanya gitu ya, Bu, tim saya dan saya juga belum pasti gitu ya, masih ragu dengan ide yang sudah kami buat gitu, karena kemarin diskusinya terlalu sebentar Bu, pembagian kelompoknya lama gitu ya, jadi waktu untuk berdiskusi kami kurang gitu. Apakah boleh Bu nanti berganti judul usahanya gitu ya. Nah, untuk di pertemuan seminggu pertama ini saya maklumi ya Dedek, karena masih baru, masih masih masa penjajakan juga ya dengan temannya, mungkin karena kemarin pembikin kelompoknya telat gitu ya, jadi kurang lama untuk berdiskusinya gitu. Mungkin kedepannya setelah pertemuan ini gitu ya, harapannya adik-adik semakin yakin ya dengan ide usahanya gitu ya. Misalkan mau diganti juga saya masih memberikan kesempatan ya di pertemuan kedua ini. Nah, harapannya setelah pertemuan kedua ini kedepannya ya adik-adik akan konsisten dengan ide usahanya ya. Nah, kenapa kok saya minta konsisten gitu ya, karena nanti masing-masing bagian adik-adik akan belajar ya, sedikit-sedikit menyusun proposal ide usaha gitu ya. Nah, kalau adik-adik misalkan sekarang sudah bikin setengahnya gitu ya, besok nambah seperempatnya materinya, tapi adik-adik menggantikan, otomatis adik-adik harus membuat semuanya dari awal gitu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya sedikit intermezzo ya sebelum menyampaikan materi, gimana sih adik-adik biar semakin mantap dengan ide usahanya, atau yang kemarin asal-asalan bikin gitu ya karena masih bingung gimana sih cara menemukan ide. Nah, harapannya di sini adik-adik bisa terangsang ya untuk membuat ide itu seperti apa gitu ya. Kemudian oh iya, saya sudah yakin dengan ide ini gitu ya, harapannya seperti itu ya. Jadi oke. Nah, di sini saya akan sedikit intermezzo ya terkait ide usaha gitu. Sebentar ya, ini oke. Oke. Nah, di sini pertanyaan pertama saya ya kepada adik-adik, sudah belum kelompok adik-adik memiliki usaha gitu ya? Pasti jawabannya sudah gitu ya, karena kan diminta untuk mengumpulkan ya maksimal tadi pagi gitu ya. Nah, masa belum gitu ya, jadi nggak mungkin, kalau belum berarti kayak dapat nilai gitu ya untuk tugas pertamanya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, apakah adik-adik sudah yakin gitu ya dengan ide usaha tersebut gitu, atau asal-asalan yang penting submit tugas Bu gitu, yang penting saya mengumpulkan Bu, nggak tahu ide saya itu apa, yang penting ya sudahlah bikin,
dikumpulin gitu ya, penting ada ide usahanya, ada background story-nya gitu ya. Harapannya tidak yang seperti ini adik-adik ya, tidak hanya untuk kepentingan nilai gitu ya, tapi adik-adik serius mengerjakannya, sehingga ketika nanti adik-adik ikutkan kompetisi seperti PKM atau PMW ataupun kompetisi wirausaha yang lain gitu ya, harapannya ide adik-adik ini mendapatkan respon positif ya, sehingga mendapatkan pendanaan gitu ya, yang bisa sebagai ajang ya untuk adik-adik belajar berwirausaha ya, karena kan mungkin kendalanya modal gitu ya. Nah, harapannya dengan adik-adik lolos ajang-ajang wirausaha tersebut, adik-adik mendapatkan modal ya yang bisa adik-adik gunakan untuk adik-adik belajar wirausaha gitu ya, untuk praktek berwirausaha itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada beberapa hal ya adik-adik yang bisa adik-adik lakukan ya, kemudian adik-adik bisa coba refleksi ke judul adik-adik gitu ya. Nah, gimana sih cara menemukan ide gitu ya? Pertama, adik-adik bisa mengamati masalah yang ada di sekitar ya, ada permasalahan apa sih. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira bisa dijadikan peluang usaha seperti apa. Kemudian selain itu, adik-adik juga bisa dengan melihat atau menggali potensi yang ada di sekitar gitu ya. Misalkan di sini Banyumas gitu, Banyumas ini potensinya apa sih gitu ya. Kemudian dari potensi yang ada di Banyumas ini kira-kira bisa dibuat atau bisa menjadi peluang usaha untuk apa gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh atau case study ya, gimana sih kemarin saya Unsud kok bisa menemukan ide usaha gitu ya yang menarik, kemudian yang lolos pendanaan PKM gitu ya. Awalnya Sep Unsud ini mengamati permasalahan gitu ya adik-adik. Seperti yang adik-adik tahu, 2 tahun lebih ini ya kita mengalami permasalahan pandemi ya. Nah, dari pandemi ini memunculkan permasalahan yang lain adik-adik, yaitu melonjaknya jumlah sampah plastik ya. Nah, sampah plastik baik dari APD ataupun dari banyaknya toko yang take away ya. Tentunya ketika banyaknya toko yang take away gitu ya, menimbulkan peningkatan jumlah sampah plastik ya adik-adik, seperti kemasan, kemudian sendok dan garpu sekali pakai. Nah, di sini yang dilihat Sep Unsud ya, pertama Sep Unsud ini mengamati permasalahan yang ada ya di sekitar gitu. Kemudian selain mengamati adanya permasalahan ya, nah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Sep Unsud pengennya itu dengan menggunakan potensi yang ada di sekitarnya gitu ya, karena Sep Unsud berasal dari Banyumas gitu ya, kira-kira ada potensi apa sih yang bisa digunakan dan selama ini belum termanfaatkan dengan optimal gitu. Nah, Sep Unsud coba cari data dari BPS gitu ya. Dari data BPS itu Sep Unsud menemukan bahwa salah satu produk dengan jumlah produksi yang banyak ya di Banyumas ini adalah jagung gitu ya. Nah, dari produksi jagung yang melimpah tersebut gitu ya, ketika jagungnya digunakan untuk jagung pipil, maka otomatis limbah tongkol jagungnya ini akan meningkat gitu ya. Nah, peningkatan jumlah limbah tongkol jagung ya yang tidak termanfaatkan ini ya dilihat Sep Unsud gitu ya, ketika tim Sep Unsud sedang jalan-jalan di sekitar kampus gitu ya, ada beberapa petani yang menanam jagung ya. Nah, jagungnya itu kebetulan jagung pipil ya adik-adik, sehingga ketika petani yang menanam jagung pipil kemudian sudah dipipil gitu ya, jadi akan menimbulkan limbah ya, penumbukan limbah tongkol jagung. Nah, sayangnya tongkol jagung ini belum dimanfaatkan ya adik-adik oleh petani maupun oleh warga sekitar atau yang lainnya ya, karena selama ini tongkol jagung ini hanya dibakar gitu. Nah, alangkah sayangnya ya, ini dari satu lahan saja sampai segini gitu ya, gimana dengan lahan-lahan yang lain ya. Jadi inilah yang dilihat oleh tim Sep Unsud ya, peluang yang dilihat untuk dijadikan ide bisnis ya. Nah, ini salah satu tim dari Sep Unsud gitu ya.
Nah, dari hal tersebut makanya saya Unsur menemukan ide bisnis untuk membuat sendok garpu biodegradable ya, untuk mengurangi jumlah timbunan sampah plastik ataupun mengurangi timbulan limbah tongkol jagung ya, dan meningkatkan nilai tambah dari tongkol jagung tersebut tentunya ya, daripada tongkol jagung tersebut tidak dimanfaatkan dijadikan limbah, nggak ada nilainya ketika diolah menjadi sendok dan garpu biodegradable, ini akan meningkatkan nilai dari tongkol jagung tersebut. Nah, apakah harus dari sini Bu kita menemukan ide? Ya tidak harus itu ya. Nah ini salah satu gambaran ketika adik-adik bingung gimana sih mau mencari ide gitu ya. Nah selain itu adik-adik juga bisa mengikuti tren ya. Nah, seperti adik-adik tahu ya, 2 tahun belakangan ini kita sedang berada di kondisi COVID-19 ya. Nah ketika COVID seperti sekarang ini tentunya akan muncul gaya hidup baru ya, atau tren yang ada gitu ya, mulai dari orang-orangnya yang tidak menggunakan alat makan secara berulang ya, makanya muncul berbagai set sendok ya, dulu mah orang abai gitu ya, sehingga di sini memerlukan satu peluang usaha gitu ya adik-adik. Ini juga merupakan salah satu dampak positif ya dari COVID gitu ya, orang-orang tidak menggunakan alat makan secara berulang gitu ya, atau bergantian gitu maksudnya. Nah selain itu juga dengan pemberlakuan atau dengan peraturan pemerintah ya, untuk pembatasan wilayah gitu ya, mengurangi orang-orang berkumpul gitu ya, sehingga pemerintah menerapkan untuk tempat makan itu terbatas ya adik-adik untuk makan di tempat, bahkan ada yang tidak boleh melayani makan di tempat dan hanya bisa take away gitu ya. Nah ini memunculkan peluang bisnis ya, tentunya ketika take away gitu ya akan memunculkan tingginya penggunaan atau minat terhadap sendok dan garpu sekali pakai yang digunakan oleh restoran ya, untuk melengkapi makanan yang di take away gitu ya. Nah di sini juga ada peluang usaha ya adik-adik yang bisa dicarikan ide usaha gitu ya. Kemudian selain itu adik-adik juga bisa mengamati tren yang ada ya melalui bantuan Google Trend ya. Google ini menyediakan berbagai fasilitas ya yang bisa adik-adik manfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah Google Trend ya adik-adik. Jadi dengan menggunakan Google Trend ini adik-adik bisa mencari kira-kira yang sedang tren atau yang sering dicari masyarakat ini apa gitu ya. Nah di sini saya pun melihat tren-tren yang ada ya, ini salah satunya yang diminati dan mengalami peningkatan peminatnya ya, ini adalah produk ramah lingkungan ya. Di sini adik-adik saya pun melihat dari Juni hingga Februari ya. Ini apa namanya, yang dilihat saya unsur yang diminati ini adalah produk ramah lingkungan. Nah nanti adik-adik bisa mencoba ya mencari di Google Trend ya. Adik-adik ketikkan saja Google Trend, nanti adik-adik bisa ketikkan keyword ya yang akan adik-adik cari di situ, nanti akan muncul seperti apa sih data tren pencarian orang terkait keyword tersebut gitu ya. Nah di sini bisa dilihat ya adik-adik, salah satunya ketika orang sudah mulai aware ya terhadap lingkungan gitu ya, muncul berbagai produk ramah lingkungan gitu ya, seperti kemasan saja sekarang yang sudah ramah lingkungan ya. Kemudian orang-orang juga sudah aware ketika belanja dia tidak pakai kantong kresek tapi dia pakai kantong belanjaan sendiri. Nah harapannya dari tren-tren ini adik-adik melihat peluang atau melihat ide bisnis ya. Dari tren ini saya pun menangkap, oh sekarang banyak orang nih yang suka produk ramah lingkungan gitu. Oke, berarti
saya ada peluang nih kalau berbisnis produk ramah lingkungan ya, makanya Chef Unsut menciptakan produk yang ramah lingkungan ya untuk ide usahanya gitu ya, berupa sendok dan garpu biodegradable ya, atau sendok dan garpu yang mudah diurai di alam gitu ya, karena kan sendok yang sekali pakai selama ini tidak bisa terurai ya adik-adik. Nah kemudian kita juga bisa belajar dari bisnis orang lain ya, kita lihat hal positifnya kita ambil, kemudian yang negatifnya kita buang gitu ya. Nah salah satunya ini adalah usaha sejenis ya, usaha alat makan sekali pakai ya, karena sedang pandemi gitu ya, banyak orang yang take away gitu ya, sehingga jumlah sendok dan garpu sekali pakai ini mengalami peningkatan permintaan ya. Nah namun sayangnya dari sendok dan garpu ini sekali pakai ya, atau sendok garpu plastik biasanya yang digunakan oleh pemilik usaha gitu ya, produknya ini tidak mudah terurai di lingkungan ya, sehingga ketika orang menggunakan produk tersebut gitu ya dan dibuang gitu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan ya adik-adik, karena kan nggak baik ya kalau sendok sekali pakai dipakai berulang gitu ya, itu akan berdampak pada kesehatan ya, sehingga di sini muncul ide dari Chef Unsut untuk membuat sendok dan garpu ya yang mudah terurai di lingkungan gitu ya. Nah kemudian selain itu ya, belajar dari sendok-sendok garpu sekali pakai yang ada di sekitar gitu ya. Kalau biasanya ini bentuknya hanya satu ya, hanya sendok saja gitu ya. Sekarang Chef Unsut mencoba ya memodifikasi gitu ya, adanya sendok dan garpu gitu ya, jadi itu in one gitu ya adik-adik. Awalnya idenya seperti itu ya, melihat produk sendok dan garpu yang tidak mudah terurai gitu ya di lingkungan, dijadikan peluang bisnis gitu ya. Selain itu biasanya sendok dan garpu ini dijual terpisah ya, atau sendok sendiri, garpu sendiri. Nah di sini Chef Unsut mencoba menangkap peluang gitu ya, dengan membuat produk yang ramah lingkungan ya, atau produk yang mudah terurai di alam. Kemudian melihat yang tadi ya, sendok dan garpu itu biasanya terpisah gitu ya. Nah di sini Chef Unsut membuat secara 2-in-1 ya, baik bentuknya seperti ini ataupun atas bawah ya, atasnya sendok bawahnya garpu gitu ya, atau yang langsung gabung ya, sendok dan garpunya jadi satu seperti itu adik-adik. Nah yang terakhir adik-adik bisa dari minat gitu ya. Nah di sini tim Chef Unsut ini kebetulan ya orangnya ini senang bereksperimen, kemudian karena cewek-cewek semua ya, senang baking gitu ya. Nah di sini adalah peluang ya yang bisa ditangkap ya, ketika mau bisnis sendok dan garpu biodegradable kan awalnya kita harus mencoba ya membuat formula yang tepat, sehingga bisa dihasilkan produk yang bagus ya, produk yang bisa digunakan dan layak jual gitu ya. Awalnya tim Chef Unsut bereksperimen ya di lab, sampai akhirnya menemukan formula yang sesuai ya, dan bisa menghasilkan tadi produk ramah lingkungan ya, atau sendok garpu biodegradable gitu ya. Kemudian prinsip dalam pembuatan sendok garpu biodegradable tadi ini seperti membuat cookies ya adik-adik. Kemudian di sini dibutuhkan ketelatenan ya untuk pembuatannya gitu ya, karena mayoritas perempuan dan suka di dapur gitu ya. Nah ini sangat cocok gitu ya dengan usaha yang dijalankan seperti itu. Oke, nah ini beberapa gambaran ya adik-adik untuk menemukan ide ya, mulai tadi
melihat permasalahannya ada di lingkungan, kemudian melihat potensinya, kemudian melihat tren yang ada ini seperti apa gitu ya. Kemudian kita belajar dari pesaing kita atau bisnis yang ada gitu ya, dan ini bisa juga kita membuat usaha yang sesuai dengan minat kita gitu ya. Misalkan adik-adik ini kan backgroundnya pertanian gitu ya, atau senang dengan tanaman mungkin gitu ya. Nah itu bisa dijadikan peluang ya, bisnis baru gitu ya, sesuai dengan minat adik-adik seperti itu. Nah Bu, dari sini saya masih belum menemukan ide Bu, saya mentok Bu, saya buntu gitu ya. Nah cara apa lagi sih yang bisa adik-adik lihat gitu ya. Nah ini adik-adik bisa menemukan cara dengan membaca beberapa judul ya, judul PKM ataupun judul PMB ataupun judul dari kegiatan wirausaha yang lain gitu ya. Harapannya ketika adik-adik membaca judul-judul tersebut gitu ya, adik-adik mendapatkan ide ya, ide untuk dijadikan usaha gitu ya. Kemudian adik-adik bisa melakukan ATM ya dari hasil membaca tersebut gitu ya. Kalau adik-adik memang mentok nggak ada ide gitu ya, adik-adik bisa amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Misalkan judulnya tadi Sep Unsut gitu ya, belajar dari Sep Unsut, sendok dan garpu biodegradable gitu ya. Mungkin adik-adik bisa nih membuat sedotan biodegradable gitu ya, kan biasanya juga sedotan plastik gitu ya. Nah di sini kita bisa juga tadi ya belajar dari PMK, atau tidak hanya PMK ya, PMW ataupun kegiatan usaha yang lainnya ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah di sini tadi ya sesuai saran ya, dapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah ya. Ketika adik-adik mau menyelesaikan masalah kan berarti peluang pasarnya akan semakin banyak gitu ya. Kemudian ketika nanti adik-adik membuat ide usaha gitu ya, usahakan untuk judulnya tidak menggunakan akronim ataupun singkatan ya yang tidak baku gitu, sehingga menimbulkan tanda tanya orang yang membacanya atau reviewer yang akan menilai proposal adik-adik ya. Kan tentunya adik-adik ketika membuat proposal ya inginnya lolos pendanaan gitu ya, jadi nggak setengah-setengah gitu ya, nggak hanya membuat saja tapi bisa sampai lolos pendanaan gitu ya. Nah kemudian dilihat nih aturannya ketika adik-adik membuat PKM, PMW ataupun yang lainnya gitu ya, ada nggak sih batasan maksimal ya. Biasanya dibatasi oleh 20 kata ya. Kalaupun nggak ada batasan juga, masa iya judul mau panjang banget gitu ya. Nah ini usahakan hal-hal yang seperti ini ya adik-adik. Jadi harapannya tidak hanya membuat tapi bisa juga lolos ya, karena menarik ke hati para reviewer gitu. Nah kemudian ini beberapa saran ya untuk adik-adik ketika adik-adik mau membuat judul usaha gitu ya. Coba adik-adik bisa susun kata-katanya dengan cepat dengan tepat ya, sehingga menonjolkan fokus usaha yang akan adik-adik jalankan gitu ya. Kemudian seyogyanya judul yang adik-adik susun ini bisa mewakili isi proposal adik-adik. Tentunya orang kan awal melihatnya judulnya dulu ya, gak mungkin mereka melihat isinya langsung gitu ya. Nah ketika sudah jatuh hati terhadap judulnya gitu ya, judul tersebut mewakili dari isinya gitu ya, akan lebih mempermudah reviewer gitu ya, orang memahami apa sih maksud dari ide usaha tersebut tanpa harus membaca secara keseluruhan seperti itu. Nah ini ketika adik-adik membuat judul yang ketiga yang perlu diperhatikan, ini judul yang adik-adik buat
harus padat, menarik gitu ya, sehingga menimbulkan rasa penasaran reviewer gitu ya. Rasa penasaran di sini rasa penasaran untuk wah ini usahanya menarik gitu ya, saya pengen lihat lebih dalam seperti apa gitu, bukan rasa penasaran ih maksudnya apa dari judulnya, saya nggak paham gitu ya. Kemudian tadi dengan judul yang menarik tentunya harapannya adik-adik bisa membuat reviewer ini jatuh hati ya ketika membaca proposal adik-adik gitu ya, membaca judulnya gitu, baru baca judul aja sudah satu hati seperti itu. Jangan sampai setelah membaca judul malah langsung di cut ya, jadi tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya seperti itu. Nah di sini ada beberapa ya adik-adik yang saya berikan ya untuk contoh judul PKMK yang lolos ke PIMNAS kemudian mendapatkan medali ya. Nah harapannya ini bisa menjadi gambaran ya untuk adik-adik ketika adik-adik buntu ya atau belum yakin dengan ide usahanya gitu ya. Kalau ini dirasa kurang cukup gitu, adik-adik bisa searching di Google. Nanti adik-adik ketika mereka keyword lolos pendanaan PKM gitu ya, nanti akan muncul banyak judul yang itu bisa dijadikan sebagai bahan ya untuk ide adik-adik ya. Tentunya adik-adik bisa harus melakukan tadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi, bukan plagiat ya adik-adik, bukan oh iya ini dapat judul ini adik-adik kopas saja gitu. Harapannya dengan adik-adik membaca judul-judul PKM tadi juga adik-adik melakukan ATM tadi ya, mengamati, meniru, dan memodifikasi adik-adik. Nah ini ada yang dapat emas juga gitu. Kemudian selanjutnya tentunya adik-adik di sini belum tahu ya atau belum punya ya untuk pembimbing ya dari ide usahanya tadi ya, karena ketika adik-adik submit proposal gitu ya, baik PKM atau PMB gitu ya, itu mencantumkan syarat harus ada pembimbing gitu ya. Nah harapannya dengan ada pembimbing ini bisa mengarahkan adik-adik ya, misalkan idenya kurang menarik kita ya, bisa memberikan saran gitu ya sebagai guidance. Kemudian ketika adik-adik ada beberapa proposal yang kurang sesuai gitu ya isinya, nah itu harapannya pembimbing bisa mengarahkan gitu ya. Misalkan ada judul punya judul gitu ya, harapannya juga pembimbing ini bisa mengarahkan gitu. Nah di sini monggo nanti adik-adik mulai ya mencari pembimbing, kemudian mulai melakukan bimbingan ya terhadap ide usahanya, sehingga ketika nanti PKM ataupun PMB-nya dibuka gitu ya, adik-adik sudah langsung siap untuk upload proposalnya ya, bukan mencari lagi pembimbing gitu ya. Nah monggo adik-adik bisa kontak ya salah satu dari pengampu gitu ya di kelas ini gitu ya, ada saya, ada Bu Tania, ada Bu Endang gitu ya. Nah monggo kalau bingung bisa kontak salah satu dari kami untuk jadi pembimbingnya. Saya rasa semuanya akan bersedia gitu ya. Kemudian kalau adik-adik punya yang lain gitu ya, punya dosen yang lain yang sudah dapat chemistry-nya, boleh gitu ya, nggak harus dari kami gitu, siapa saja. Tapi ketika adik bingung gitu ya, tidak tahu mau kemana gitu ya, kontak kami bertiga juga tidak masalah gitu. Monggo nanti siapapun yang jadi pembimbingnya tidak masalah gitu. Yang penting di sini adik-adik punya pembimbing, kemudian mulai melakukan diskusi atau bimbingan dengan pembimbingnya ya, sehingga adik-adik mendapatkan masukan yang baik dan lebih matang lagi. Harapannya dengan bimbingan ini akan menjadikan proposal adik-adik menjadi lebih berbobot gitu ya, lebih bagus, dan nantinya bisa mendapatkan pendanaan seperti itu adik-adik. Oke, mungkin itu ya intermezzo kita ya, intermezzonya malah panjang gitu ya. Nah harapannya setelah ini adik-adik sudah deal nih ya terkait terkait
ide usahanya, kemudian adik-adik kedepannya ya sudah memiliki pembimbing ya yang akan memberikan guidance ya kepada adik-adik gitu ya. Saya rasa tidak sulit karena di pertanian dosen pertanian juga banyak ya, atau mungkin bahkan ketika adik-adik punya chemistry ataupun cocoknya dengan dosen di luar fakultas pertanian tidak masalah gitu ya, asal di bawah naungan unsur seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas materi pokok ya, materi inti pada pertemuan 2 ini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di materi pembelajaran ya, di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat kita akan membahas terkait bisnis plan ya. Jadi 3 pertemuan ini kita akan membahas bisnis plan ya hingga pertemuan keempat nanti gitu ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari adik-adik di pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan ini nanti kita akan membahas terkait apa itu bisnis plan gitu ya, kemudian apa manfaatnya dan lain sebagainya gitu. Selain itu, kita di sini juga akan membahas mengenai beberapa hal yang biasanya tercantum atau dibutuhkan atau yang harus ada di bisnis plan ya, mulai dari gambaran perusahaan, kemudian strategi pemasaran, kemudian yang keempat ada analisis persaingan, dan masih ada beberapa hal lagi ya yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga dan keempat ya. Nah, hari ini kita hanya membahas isi dari bisnis plan itu seperti gambaran perusahaan, kemudian strategi pemasarannya, kemudian analisis persaingannya ya. Tentunya ketika adik-adik menyimak atau mengikuti perkuliahan hari ini, harapannya adik-adik di akhir perkuliahan ya tahu yang tadinya nggak kenal bisnis plan itu apa, adik jadi tahu bisnis plan itu apa, kemudian tahu manfaat, kemudian tahu tujuannya juga gitu ya. Kemudian adik-adik juga tahu isi-isi dari bisnis plan itu yang harus ada itu apa. Nah, gambaran perusahaan itu seperti apa, strategi pemasaran itu seperti apa, analisis persaingan dari usaha ini seperti apa. Nah, ini harapannya yang harus ada ya, yang harus ada yang akan diketahui adik-adik ketika adik-adik menyimak materi perkuliahan hari ini ya. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Nah, di sini kenapa sih kok kita harus belajar bisnis plan gitu ya? Kenapa kok materi bisnis plan ini diberikan di mata kuliah entrepreneurship sih? Untuk apa sih sebenarnya bisnis plan disusun ya? Oke, yang pertama, nah bisnis plan ini biasanya sering digunakan untuk orang yang ingin melakukan usaha baru ya. Jadi ketika orang mau bikin usaha baru, ini orang harus punya bisnis plan ya adik-adik. Apakah wajib bu? Ya itu sebenarnya opsional ya. Alangkah bagusnya ketika adik-adik mempunyai rencana usaha baru gitu ya, adik-adik punya bisnis plan. Selain ketika adik-adik punya bisnis baru, ketika adik-adik sudah punya usaha gitu ya, melakukan pengembangan usaha gitu ya, harapannya juga adik-adik bisa membuat bisnis plan untuk rencana pengembangan atau perluasan usaha tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentunya ketika adik-adik ingin mendapatkan dana ya, jadi adik-adik harus membuat bisnis plan ya untuk rencana placement of fund ya. Jadi adik-adik di sini membuat bisnis plan untuk mendapatkan dana ya, pitching ke investor misalkan ya. Nah, dalam kasus ini adik-adik nanti akan pitching melalui bisnis plan ini, memberikan gambaran gitu ya ke investor adik-adik ya. Di sini kasusnya karena kita PKM dan PMW gitu ya, berarti kalau PKM itu kementerian, kemudian kalau PMW itu kan pemberi dananya unsut gitu ya. Jadi di sini adik-adik pengen membuat usaha baru gitu ya, pengen mendapatkan pembiayaan ya dari usaha
yang akan adik-adik jalankan ini. Jadi adik-adik perlu ya membuat bisnis plan ya, agar lebih terarah lagi gitu ya, agar orang yang mau memberikan pendanaan ya atau investor itu paham maksud dari ide yang akan adik-adik jalankan. Nah, lalu apa itu bisnis plan ya? Nah, bisnis plan ini merupakan dokumen tertulis yang berisi rencana usaha dan berbagai aspek yang relevan, khususnya berkaitan dengan usaha, untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, atau biasa dinamakan dengan bisnis deal ya. Tentunya adik-adik di sini punya rencana ya. Nah, rencana kalau hanya di angan-angan gitu ya, orang nggak tahu nih rencana adik-adik apa gitu. Nah, baiknya di sini rencana adik-adik ini dituliskan dalam sebuah dokumen ya, yang lengkap gitu ya terkait ide usahanya. Nah, ketika investor ya yang akan memberikan dana paham gitu ya maksudnya dengan ide adik-adik gitu ya, nah ini mungkin dia akan tertarik untuk membiayai ide tersebut ya, dan menjadikan ide tersebut sebagai suatu usaha ya. Kadang kalau adik-adik hanya cerita, saya pengen bikin sendok garpu biodegradable, nah, orang itu nggak tahu maksudnya itu seperti apa ya, tahapan prosesnya seperti apa, biaya yang dibutuhkan seperti apa, rincian dananya seperti apa, nanti struktur organisasinya seperti apa, nanti bentuk perusahaannya seperti apa, pemasaran seperti apa gitu ya. Itu tidak jelas gitu ya, sehingga ketika dituliskan dalam sebuah bisnis plan gitu ya, orang akan lebih tahu gitu ya secara terperinci dari ide usaha tersebut gitu. Nah, kemudian ini adalah beberapa aspek ya yang relevan yang ada di bisnis plan ya. Jadi ketika adik-adik membuat bisnis plan ya, atau biasa dikenal dengan usaha, rencana usaha gitu ya. Nah, ini beberapa aspek yang harus ada ya, atau harus tercantum di dalam bisnis plan. Yang pertama adalah ide ya, ide dari usahanya. Nah, usahanya itu bisa berupa usaha produk ataupun jasa ya. Jadi di sini tidak harus harus membuat produk gitu ya, tidak, ini bisa juga berupa jasa gitu ya ide usahanya. Nah, kemudian di sini harus menggambarkan ya aspek market ya, atau pasarnya ya, dari ide usaha adik-adik ini seperti apa gitu ya, agar lebih jelas lagi. Kemudian aspek teknis dan proses pembuatannya ini seperti apa gitu ya, teknis yang diperlukan apa, tahapan proses pembuatan produknya ini seperti apa gitu. Atau jangan-jangan ide ini tidak mungkin untuk direalisasikan atau dibuat gitu ya. Nah, dari bisnis plan ini pengennya menggambarkan ya, ternyata produknya ini marketable gitu ya, dapat dijual, kemudian produknya ini bisa dibuat ya, tidak hanya ide semata gitu ya. Kemudian tentunya ada aspek pendanaan ya, kira-kira nanti kalau mau menjalankan usaha gitu ya, pengennya dananya ini dari siapa gitu ya, misalkan tadi dari kementerian ya untuk PKM. Nah, dananya ini seperti apa, cash flow-nya ini nanti seperti apa ketika bisnis ini dijalankan. Kan orang memberikan pendanaan kan nggak mau cuma-cuma ya, harus melihat secara pastinya. Kemudian nantinya bisnis tersebut pengennya juga menghasilkan profit ya. Nah, dari aspek pendanaan dan keuangan ini nanti investor akan melihat layak nggak sih usaha-usaha yang digagas ini untuk diberi pendanaan dan dijalankan gitu ya. Jangan-jangan saya memberikan dana malah mubah gitu ya, mending nggak usah gitu. Nah, kemudian bisa juga disampaikan nih risikonya seperti apa, kemudian disampaikan juga untuk menangani risiko tersebut seperti apa gitu ya. Misalkan
produknya nih umur simpannya kurang lama gitu ya, jadi bisa dilakukan inovasi gitu ya agar umur simpannya lebih lama gitu ya, misalkan dilakukan kemasan gitu ya, misalkan untuk buah potong gitu ya, karena buah potong umurnya tidak terlalu lama ya kalau buah sudah dipotong, itu misalkan bisa dilakukan dengan pengemasan MAP gitu ya, sehingga umur simpannya lebih lama gitu ya. Atau aspek risiko yang lain, misalkan saya konsult mau membuat sendok garpu sendok dan garpu ya. Nah, saingannya siapa? Ada risikonya ya tadi produk sendok garpu yang lain yang sudah ada di pasaran, yang sudah terkenal gitu ya. Tapi di sini saya konsult mencoba melakukan penanganan terhadap risiko itu dengan cara membuat sendok dan garpu yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian ada beberapa aspek lain juga yang perlu diuraikan atau disampaikan dalam bisnis plan ini ya, sehingga investor ini akan menjadi tertarik ya, atau mungkin orang yang membaca judul yang ingin membaca atau mengetahui ide usaha tersebut menjadi tertarik ya. Atau mungkin ketika adik-adik bertim nih, jadi satu timnya ini akan menjadi paham ya terkait ide usahanya yang akan dijalankan ini seperti apa gitu ya, tidak ada miskomunikasi ke depannya gitu ya. Nah, ini beberapa aspek ya yang biasanya harus ada dalam bisnis plan gitu ya untuk memperjelas ide usahanya ya. Nah, di sini adik-adik kenal ya 5W 1H ya, kayak pelajaran bahasa Indonesia ya, 5W, what, why, who, when, where, dan 1H, how ya. Jadi di bisnis plan ini harapannya berisi ini adik-adik, 5W 1H ya, what, produk apa sih yang akan, produk atau jasa apa yang akan dibuat gitu ya. Kemudian why, kenapa adik-adik gak mau atau terpikiran ide bisnis tersebut gitu ya. How, bagaimana sih adik-adik membuat atau menjalankan usahanya nanti ya, baik membuat produknya atau jasanya gitu ya. Who, siapa nanti yang akan beli, jangan-jangan gak ada pembelinya nih gitu ya, jangan hanya membuat ide gitu ya, pasarnya gak ada gitu ya, tentunya tidak akan menghasilkan profit gitu ya. When, kapan produk tersebut harus dibuat, kapan produk tersebut harus dipasarkan, dan lain sebagainya ya. Where, di mana produk tersebut akan dibuat, kemudian di mana nanti produknya akan dipasarkan, dan lain sebagainya. Nah, harapannya ketika adik-adik menyusun bisnis plan ya, pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab ya adik-adik di dalam bisnis plan yang akan adik-adik buat gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik ya adik-adik, harus ada 5W 1H ya. Nah, ini nanti yang harus dipastikan ada di dalam proposal bisnis adik-adik ya, atau bisnis plan adik-adik, sehingga tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait ide usaha adik-adik ya, sehingga ketika orang baca bisnis plan adik-adik ini sudah paham atau sudah tahu gitu ya apa maksud dan tujuan dari bisnis adik-adik seperti itu. Kemudian kenapa sih membuat bisnis plan, tujuannya apa tadi? Salah satunya untuk case adik-adik ya, ini untuk menarik minat investor ya, dimana investornya nanti bisa kementerian atau unsur ataupun investor-investor yang lain, agar mereka mau memberikan pendanaan, mau mewujudkan ide bisnis yang sudah adik-adik buat ya. Nah, di sini salah satu tujuan penting dari adanya bisnis plan ini. Kemudian apa sih manfaatnya atau apa sih gunanya kita membuat bisnis plan ya? Tadi selain mendapatkan pendanaan gitu ya. Nah, di sini adik-adik juga ketika adik-adik membuat bisnis plan ya, harapannya adik-adik diminta ya atau dipaksa untuk menilai kembali
rencana adik-adik gitu ya, kayak tadi ya, apakah produknya bisa dibuat gitu ya, apakah pasarnya ada gitu ya, jangan-jangan produknya ini tidak bisa diwujudkan ya, atau tidak bisa dibuat gitu ya, atau jangan-jangan ketika sudah dibuat nanti pasarnya tidak ada gitu ya. Jadi adik-adik di sini harapannya bisa menilai kembali rencana bisnisnya ini layak nggak sih untuk dijadikan sebuah proyek bisnis gitu ya. Kemudian bisnis plan ini bisa digunakan sebagai alat ya, atau pedoman saat adik-adik mengkomunikasikan gagasan adik-adik ya. Mungkin kalau adik-adik cerita, saya pengen ini gitu ya, ini masih kurang mewakili ya, mewakili orang yang ketika orang berikan pendanaan itu masih kurang lengkap gitu ya. Nah di sini ketika adik-adik mau mendapatkan pendanaan gitu ya dari investor gitu ya, otomatis adik-adik bisa mengkomunikasikan ide adik-adik dengan baik, dengan lengkap dan runut gitu ya, dengan menggunakan bantuan bisnis plan ini. Nah kemudian di sini juga jadi kunci ya untuk investor untuk menilai ya, dia bisa memutuskan untuk mendanai ataupun tidak dari ide bisnis yang sudah dibuat gitu ya adik-adik. Jadi dengan membaca bisnis plan ini, investor akan lebih gampang menilai ya, oh ternyata bisnisnya ini layak loh untuk pendanaan, oh ternyata kurang layak gitu ya. Nah jadi ini bisa jadi gambaran atau dasar bagi investor untuk menilai, kemudian memberikan keputusan ya, untuk memberikan pendanaan atau tidak. Nah kemudian untuk yang keempat, manfaatnya ini ya, ketika adik-adik sudah membuat plan ya, plan A sampai Z gitu ya, nah ini akan memungkinkan risiko kegagalan ya adik-adik, daripada adik-adik tidak membuat rencana ya. Nah ini gagalnya juga menjadi lebih besar. Kayak misalkan ya, adik-adik mau membuat sesuatu gitu ya, ketika adik-adik tidak membuat bisnis plan, adik-adik nggak tahu nih ada nggak sih pasarnya gitu. Nah harapannya dengan adik-adik membuat bisnis plan ya, adik-adik sudah melakukan market research gitu ya, sehingga nanti ketika produknya ini sudah dibuat gitu ya, dijual di pasaran, nah ini ada loh marketnya gitu. Jangan sampai ketika adik-adik sudah membuat ide gitu ya, ternyata kok tidak ada pasarnya gitu ya, otomatis produk tersebut tidak akan terjual ya adik-adik, sehingga nanti usahanya menjadi gagal. Nah ini manfaat yang keempat dari bisnis plan ya, bisa memperkecil risiko kegagalan seperti itu. Nah ini beberapa manfaat lain ya dari bisnis plan ya, bisa mulai dari pegawai, investor, dari banker, supplier, konsumen, advisor atau konsultan ya. Kemudian di sini bisa dilihat ya manfaatnya. Misalkan untuk pegawai, nah pegawai ini dengan melihat bisnis plan ini bisa mengetahui perkembangan perusahaan tempat mereka bekerja ini seperti apa gitu ya. Kemudian untuk investor, dia bisa tahu nih, kayak tadi yang sudah saya sampaikan ya, dia akan memberikan pendanaan atau enggak gitu ya terhadap ide bisnisnya. Kemudian selain investor juga biasanya memberikan pinjaman pendanaan kan bank atau kreditor ya. Kira-kira ketika bank mau memberikan pinjaman dana nih ke adik-adik gitu ya, itu sesuai enggak gitu ya, apa jangan-jangan nanti malah usaha adik-adik belum tikar sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman yang ada di bank gitu ya misalnya. Nah kemudian yang keempat, untuk supplier gitu ya, bisa juga sebagai bahan untuk mengetahui ya kegiatan operasional usahanya, dilihat berdasarkan jumlah dan jenisnya ya. Nanti untuk supplier ini bisa mengirimkan bahan baku apa gitu ya, jumlah kapasitasnya berapa gitu ya, mau nggak sih nanti supplier bermitra dengan adik-adik gitu ya. Kemudian untuk konsumen gitu ya, bisnis plan ini juga bisa bermanfaat ya untuk mengetahui apakah
ada perubahan kualitas atau kuantitas produksi gitu ya, yang akan mempengaruhi konsumsi mereka dan melihat seberapa besar sih manfaat atau benefit ya. Biasanya kan di bisnis plan ini memunculkan value proposition ya, atau value lebih ya, atau nilai lebih dari produk itu dibandingkan produk pesaing ya. Jadi di sini konsumen akan tahu, oh kalau saya beli produk ini dibandingkan produk ini, saya lebih untung menggunakan produk ini gitu ya. Nah ini akan memberikan gambaran bagi konsumen. Nah, kemudian bagi konsultan atau advisor ini bisa melihat apakah diperlukan perbaikan atau tidak ya. Misalkan tadi adik-adik ada pembimbing ya, nah pembimbing ini bisa dijadikan sebagai konsultan ya terhadap ide bisnis adik-adik. Nah nanti ketika pembimbing membaca ya proposal adik-adik itu, pembimbing bisa tahu harus memberikan saran seperti apa ya, ada nggak yang perlu diubah atau sudah cukup gitu ya. Kalau adik-adik bercerita langsung gitu ya ke pembimbing, karena pembimbing belum nangkep gitu ya maksud dari adik-adik. Nah ketika ada dalam wujud tulisan gitu ya, nanti pembimbing bisa memberikan saran ya, saran seperti apa yang baik untuk ide usaha adik-adik gitu. Nah ini tadi manfaat-manfaat ya dari bisnis plan ya, mungkin sangat banyak, makanya sangat banyak ya adik-adik manfaat-manfaat yang dihasilkan dari bisnis plan ya, sehingga di sini bisnis plan menjadi materi yang penting ya, materi utama, materi yang diberikan awal ketika adik-adik mau menyusun proposal bisnis ya. Tentunya adik-adik perlu membuat bisnis plan dari usaha adik-adik ya. Nah kemudian di sini kita akan belajar ya beberapa hal atau beberapa item ya yang harus ada di bisnis plan ya. Yang pertama tentunya gambaran perusahaan ya adik-adik. Nah gambaran perusahaan ini nantinya bisa memberikan informasi terkait gambaran umum perusahaan ya, atau nanti kan adik-adik membuat ide usaha ya, nanti dari ide usaha tersebut yang akan menjalankan nanti sebuah perusahaannya adik-adik ya, perusahaannya akan dibangun oleh adik-adik ini. Nanti di sini perlu dijelaskan ya informasi yang detail terkait gambaran umum perusahaannya akan adik-adik buat nantinya untuk mewujudkan ide bisnisnya ini seperti apa ya. Nah ketika sudah ada gambaran perusahaan nih, nanti akan adik-adik jauh lebih mendapatkan kepercayaan ya, karena ada dilihat kredibilitasnya ya oleh investor atau kreditor tadi. Nah di sini tentunya gambaran perusahaan ini bisa berisi profil usaha adik-adik, kemudian struktur organisasinya dan tugas pokoknya ini seperti apa, kemudian kegiatan perusahaannya ini apa saja ya. Di sini profil usahanya, misalkan lokasi dan lain sebagainya ya, kemudian struktur organisasinya, pimpinannya siapa, produksinya siapa dan lain sebagainya ya, kemudian tugasnya masing-masingnya ini seperti apa gitu ya. Kemudian perusahaannya ini akan bergerak di bidang apa ya kegiatannya, apakah hanya produksi atau sampai pemasarannya juga ini seperti apa gitu. Nah harapannya dengan adanya gambaran perusahaan ini akan memberikan kejelasan bagi investor atau kreditor tadi gitu. Nah selain gambaran perusahaan, yang kedua ini harus adik-adik mencantumkan strategi pemasaran dari usahanya nanti itu seperti apa gitu ya. Nah kenapa sih strategi pemasaran itu penting gitu ya, karena pemasaran ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan ya. Nah percuma ya produknya bagus gitu ya tapi tidak marketable gitu ya, atau tidak mampu dijual, atau tidak ada pembelinya gitu ya. Nah di sini adik-adik harus mencantumkan bagaimana sih strategi pemasaran adik-adik gitu ya, sehingga produk atau jasa yang sudah adik-adik buat ini nantinya diterima oleh pasar ya. Gimana pasar bisa tahu adik-adik menjual produk ini, ada produk baru gitu ya, sehingga sampai pasar ini mau membeli
produk adik-adik ya. Nah, apa itu pemasaran? Pemasaran itu merupakan suatu sistem yang menyeluruh ya dari kegiatan usaha, mulai dari merencanakan, kemudian menentukan harga, melakukan promosi dan mendistribusikan barang ya. Jadi nanti cakupannya ketika adik-adik membuat bisnis plan ini harus mencakup tadi rencana pemasaran, mulai dari merencanakan hingga pendistribusian barangnya seperti apa, ini harus jelas ya secara menyeluruh gitu ya adik-adik. Di sini strategi pemasaran ini bisa meliputi jenis dan karakter konsumen dari produk dan jasanya, kemudian ukuran pasarnya seperti apa, trennya bagaimana, segmennya siapa saja, kemudian dari segmen-segmen itu siapa yang menjadi target market dari produk adik-adik ya, apakah misalnya kalangan menengah atas atau mahasiswa atau karyawan atau perempuan gitu ya. Nanti target pasarnya harus jelas ya. Kemudian berapa sih nantinya akan adik-adik jual produknya gitu ya. Jangan-jangan dengan harga segitu orang tidak mau menerima gitu ya, atau jangan-jangan dengan pendapat dengan harga jual tersebut usaha adik-adik malah nggak untung gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan dengan seksama ya adik-adik. Selain itu juga harus jelas jalur distribusinya ya, dari mulai bahan baku, kemudian proses produksi hingga produk itu bisa diterima oleh pasar, itu harus jelas ya. Apakah nantinya didistribusikan melalui retail atau langsung tokonya adik-adik, itu harus jelas ya. Nah ini harus beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Kemudian bagaimana adik-adik bisa memasarkan produknya ya, apakah melalui pemasaran online atau melalui gerai-gerai gitu ya. Nanti harus jelas semuanya tertuang dalam sebuah bisnis plan seperti itu. Nah selain dua tadi, di sini yang ketiga adalah analisis persaingan ya. Di sini analisis persaingan juga harus tergambarkan ya adik-adik dalam bisnis plan yang akan adik-adik susun. Nah siapa sih pesaing gitu ya, kenapa kok kita melakukan analisis persaingan gitu ya. Pesaing ini merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk atau jasa yang akan kita tawarkan gitu ya. Kayak tadi cek unsur gitu ya, siapa sih pesaingnya ya, perusahaan pembuat sendok garpu sekali pakai ya tadi yang dari plastik gitu ya, atau mungkin sendok garpu sekali pakai yang dari bambu seperti itu. Nah di sini adik-adik harus mencantumkan ya siapa pesaingnya ya, harus tahu siapa pesaingnya sehingga adik-adik bisa melakukan analisis persaingan terhadap produk yang adik-adik akan jalankan ya, usaha terkait produk barang atau jasa ya yang akan adik-adik jalankan ya. Nah di sini adik-adik melakukan identifikasi pesaing ya, tadi pesaingnya siapa, kemudian menentukan sasaran dari pesaing, pesaing ini sasarannya siapa gitu ya, kemudian strategi dari pesaing ini seperti ini, jadi kita harus seperti apa gitu ya. Kita juga melakukan analisis kekuatan kelemahan ya dari pesaing. Biasanya kita melakukan analisis persaingan ini dengan SWOT ya, strength, opportunity, weakness, dan treatment ya, mulai dari kekuatan, ancaman, peluang, apa sih dari ide usaha kita gitu ya yang harus ada di dalam sebuah bisnis plan ya. Jadi nanti adik-adik bisa melakukan analisis pesaing dengan menggunakan analisis SWOT ya. Nah, harapannya dengan analisis SWOT ini adik-adik bisa tahu ya, atau nantinya bisa melakukan langkah atau strategi apa sih untuk
memenangkan persaingan di pasaran ya, tentunya dengan cara yang baik, bukan cara yang curang gitu. Nah, ini pentingnya analisis persaingan ya, ketika kita ada menjalankan bisnis tentunya pasti ada pesaing gitu ya. Nah, bagaimana sih sikap kita untuk menghadapi pesaing tersebut agar produk kita bisa memenangkan pasar? Nah, inilah yang perlu diperhatikan ya. Makanya di sini kita perlu melakukan analisis persaingan ya. Nah, analisis persaingan yang simpel biasanya menggunakan analisis SWOT ya. Coba kita analisis SWOT dari usaha kita ini seperti apa gitu ya. Nanti adik-adik bisa membaca nih contoh-contoh analisis SWOT gitu ya. Jadi ketika adik-adik nanti menyusun proposal bisnis gitu ya, adik-adik bisa tahu gitu ya gambarannya seperti apa. Nah, monggo setelah ini adik-adik berdiskusi ya, mungkin baca-baca lagi materi terkait tadi bisnis plan gitu ya, agar ada gambaran gitu ya. Adik-adik bisa coba cari di Google gitu ya, beberapa contoh bisnis plan ya. Nah, hari ini untuk komponen bisnis plan ini kita belajar 3 hal tadi ya, yang perlu ada di bisnis plan ya. Untuk komponen-komponen lain yang perlu ada di bisnis plan nanti kita akan pelajari di pertemuan ketiga dan keempat. Nah, silahkan setelah ini adik-adik coba untuk berdiskusi ya dengan teman timnya tadi yang sudah punya usaha yang sudah mantap. Silahkan dilakukan pembuatan bisnis plan ya dari 3 item yang kita pelajari hari ini. Bagi yang belum, monggo dimantapkan lagi idenya, mungkin mau ganti ide nggak masalah ya. Setelah ini harapan saya idenya akan konsisten ya. Monggo setelah ini gunakan waktunya untuk diskusi ya, akan ada penugasan sesuai dengan materi hari ini. Nanti silahkan dicek di Aldiro ya adik-adik. Oke, mungkin cukup sekian ya adik-adik materi untuk pertemuan kedua ini. Silahkan selanjutnya adik-adik praktek ya, untuk mempraktekkan teori yang sudah dapat melalui group discussion ya dengan timnya. Nanti tugasnya bisa dilihat di Aldiro ya. Cukup sekian dari saya. Banyak hal yang mungkin belum tersampaikan gitu ya, ada kekurangan dari saya. Saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, terima kasih adik-adik sudah menyimak perkuliahan hari ini. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing untuk mulai menyusun bisnis plan ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.